Kembali lagi di channel Mas Laras Banyuwangi. Kali ini saya jadi host penggantinya Mas Laras. Saya perkenalkan, nama saya Ali Farda dari komunitas Balambangan Royal Volunteer. Dan kali ini bersama Mas Aji Ramawidi. Ini kita kenalkan, beliau sudah terkenal lah di Banyuwangi. Sejarawan yang sudah terkenal di Banyuwangi dan juga sebagai ketua yayasan Belambangan Institute yang dikelola sekarang ini. Nah, kemudian kita langsung aja, Mas Haji, kita mau tanya-tanya sedikit. Belambangan Institute itu apa sih? Bagaimana sejarahnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saya Aji, insya Allah sudah tahu karena aktivitas saya dan teman-teman itu di bidang sejarah, terutama sejarah Belambangan dan Banyuwangi. Kemudian kami mulai merintis tahun 2020 Agustus untuk bergerak aktif di bidang sejarah dan cagar budaya. Terus akhirnya setelah bertambah waktu pada April 2023 kami sudah memiliki badan hukum sebagai yayasan yang kami beri nama Belambangan Institute. Nah, kegiatan di dalam yayasan ini diantaranya terdapat dalam 3 pilar utama, yakni perpustakaan dan rumah baca sebagai pusat informasi sejarah. Yang kedua, explore sejarah yang termasuk dalam hal ini menjadi guide sejarah bila ada wisata. Dan yang ketiga adalah sosial kemanusiaan yang terutama hubungannya dengan yang berhubungan dengan cagar budayaan dan sejarah. Jadi kira-kira yayasan yang kita bentuk itu di dalamnya akan menaungi ini. Nah, masing-masing dari 3 ini nanti akan melaksanakan program kerjanya masing-masing. Yang perpustakaan mengembangkan kegiatannya apa, yang eksplorasi sejarah kegiatannya apa. Yang eksplorasi sejarah ini kita beri nama Bravo, Belambangan Royal Volunteer. Nah, yang ketiga itu tadi yang di bidang sosial kemanusiaan, nanti agar kita kegiatannya tidak hanya melulu tentang sejarah, untuk memberi edukasi dan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan di kala waktu-waktu tertentu. Kita bisa menggerakkan anggota untuk bersama-sama dalam berbakti kepada masyarakat. Iya. Lalu dengan adanya ini organisasi atau sebuah yayasan ini, nah kemudian latar belakang terbentuknya yayasan itu sendiri apa, dan 3 pilar dari organisasi yang menyokong sebuah yayasan tersebut itu apa aja? Jadi begini, yang umumnya publik ketahui, dulu ketika saya baru pertama kali aktif di bidang sejarah sekitar tahun 2013, 2012, 2013, Belambangan itu kan selalu diperankan sebagai pemeran pelengkap penderitanya. Ya, kalau Majapahit melebarkan kekuasaannya, Belambangan jadi korban. Mataram melebarkan kekuasaannya, Belambangan jadi korban. Bali mengembangkan wilayahnya, Belambangan jadi korban. Sebagai orang Banyuwangi kan, masa iya Belambangan itu negatif terus ya? Akhirnya saya riset, saya cari referensi-referensi, kok ternyata banyak referensi-referensi yang terserak, tercecer di berbagai buku, di berbagai sumber, itu menyebutkan tentang sisi-sisi lain Belambangan yang jarang publik tahu. Nah, dari situ akhirnya melatar belakangi saya untuk mengumpulkan teman-teman yang sefrekuensi ini, yang segelombang, yang sedetak jantung, untuk bersama-sama, ayolah bagaimana Belambangan ini tidak dikenal negatif, tidak dikenal sebagai kelompok antagonis. Nah, dari situ kemudian kita bikin tulisan-tulisan, kita menerbitkan buku, kita bikin sarasehan, kita kumpul dengan teman-teman, kita eksplor bareng-bareng. Nah, dari situ semangat untuk gimana ya istilahnya ya, mau disebut meluruskan sejarah kok kayak terlalu
ekstrim sekali ya. Ya mencari mana yang paling mendekati kebenaran lah, agar kita tidak minder dengan sejarah kita sendiri. Kok negatif terus Belambangan itu. Alhamdulillah sekarang kita bisa melihat di medsos Belambangan itu tidak semuanya negatif. Belambangan sudah mulai muncul sisi-sisi positif begitu. Jadi teman-teman, itu tadi, dan ini adalah karya dari beliaunya. Jadi ada beberapa karya, ini juga terbitan dari 3 pilar tadi ya Mas. Jadi ada terbitan juga yang juga bisa menerbitkan buku. Terus kemudian banyak karya-karya, dan nantinya ada buku-buku yang ditaruh di perpustakaan. Ini termasuk ini. Jadi ya, nanti kita juga kita bisa menerbitkan buku sendiri nanti ke depannya. Ya. Jadi sekarang ini kan Belambangan itu juga dikenal banyak orang dengan adanya tulisan-tulisan tersebut. Nah, kemudian dan bukti-bukti yang ada di Belambangan sangat minim, karena juga kebanyakan yang sudah memang hancur juga. Dan kemudian gimana sih Mas Aji ini mengenalkan bahwasanya Belambangan ini punya potensi besar untuk segi cagar budaya ataupun segi literaturnya? Ya, tentang ini tentang kendala ya. Pertama tentang apa yang sudah mengakar di masyarakat. Yang sudah mengakar di masyarakat itu contohnya kan begini. Umpak Songo peninggalan Menak Jinggo. Seperti itu. Nah, buktinya apa? Kan tidak ada bukti itu. Tidak ada bukti bahwa Umpak Songo peninggalan Menak Jinggo. Ketika dilacak ternyata yang mengatakan bahwa Umpak Songo peninggalan Menak Jinggo itu baru belum lama, sekitar 1800 berapa itu. Sebelum itu nggak ada yang kenal cerita itu. Nah, ketika kami membuat riset, kemudian membaca buku, terutama karya guru kita bersama, sejarawan senior Banyuwangi, Bapak Samsubur, beliau yang mengungkap bahwa Umpak Songo itu peninggalan siapa? Yaitu peninggalan dari Prabu Danuningrat, yang kemudian dikenal di Bali sebagai Pangeran Jingga. Nah, dari sini kemudian Pangeran Jingga disamakan dengan Menak Jinggo. Padahal Pangeran Jingga Danuningrat ini itu kan 1736, sedangkan Menak Jinggo kan kalau disamakan dengan Brewirabumi, ya, itu Menak Jinggo 1400. Kan jauh sekali jedanya itu. Jadi tidak sama, cerita itu tidak bisa diklopkan. Nah, apa yang sudah mengakar di masyarakat itu ketika kita beri penjelasan berdasarkan referensi riset itu sulit. Ini menjadi kendala. Ya, apa yang sudah mengakar itu ketika kita sulit. Contoh lagi, ketika disebut bahwa kedawungnya Prabu Tawangalun adalah kedawung yang ada di wilayah Banyuwangi. Nah, itu kan referensinya sulit untuk ditemukan. Nah, sedangkan bukti bahwa satu tempat bernama Kedawung yang ada bukti arkeologisnya yang sudah diteliti oleh dosen UM Pak Dwi Cahyono, itu adalah Kedawung di Jember. Nah, ketika ini dipromosikan di sini, dijelaskan di sini, itu akan sulit. Itu menjadi kendala. Apa yang sudah mengakar di sini itu kendala secara ilmu ya, secara referensi, secara literatur. Kemudian ada lagi kendala secara teman, orang. Sejarah itu kan kurang diminati ya. Tidak seperti kita bicarakan tentang otomotif, kita bicarakan tentang IT ya. Kita bicarakan tentang sejarah itu sulit untuk menggait orang yang tertarik. Nah, itu tantangannya. Tapi postingan di media sosial ketika itu berkaitan dengan sejarah mesti rame. Iya. Tapi mengajak orang untuk terlibat di dalam membuat postingan itu sulit. Nah, jadi itu tantangannya. Jadi bagaimana mengajak generasi muda, mengajak generasi apa ini Z, untuk terlibat aktif dalam kegiatan kesejarahan itu sulit. Kita masih sama-sama mencari formula untuk itu. Bagaimana supaya sejarah itu menarik bagi mereka. Nah, kemudian ini Mas Haji,
kan ada 3 pilar tersebut, yaitu tadi yang sudah disebutkan perpustakaan, kemudian komunitas Belambangan Royal Volunteer atau Bravo, dan kemudian percetakan juga, pencetakan buku-buku sejarah. Di dalam 3 pilar ini apa saja yang sudah dilakukan selama ini? Jadi tentang aktivitas komunitas, aktivitas yayasan itu yang sudah kita jalankan, yang kita rencanakan itu yang 3 itu tadi. Iya. Dari rumah baca dan perpustakaan itu kita sudah punya bahannya, bahan pustakanya itu sudah banyak, namun perpustakaannya belum selesai dibangun. Nah, nanti yang ke depan progresnya itu. Terus di situ, di perpustakaan dan rumah baca itu pengembangannya nanti akan menjadi pusat informasi sejarah. Nah, terus yang kedua yang sudah jalan ini. Kalau yang itu tadi kan masih Proses. bisa dikatakan 50% ya, Iya. karena bahannya sudah ada, tempatnya yang belum ada. Kalau yang kedua itu komunitas Bravo ini yang sudah jalan. Jadi kita sudah punya beberapa anggota, kita sudah bikin kegiatan explore, kita bikin kegiatan ngaji babat secara online dan pernah offline juga beberapa kali. Itu yang komunitas Bravo ini. Ini kita mengumpulkan orang, mengajak orang-orang yang sefrekuensi untuk bergerak bersama ini di komunitas Bravo. Jadi nanti teman-teman yang melihat liputan ini, kalau tertarik dengan sejarah Belambangan, itu bisa gabungnya di sini, komunitas Bravo. Kita explore, kita kajian, kita diskusi bareng, kita bisa riset kecil-kecilan. Nah, itu di sini. Terus yang ketiga, aktivitas sosial. Ini belum pernah dijalankan sama sekali, karena bentuknya yayasan itu agar bisa terlihat nyata ya, manfaatnya di masyarakat. Itu harus ada kegiatan lain yang bisa menarik. Itu nanti program jangka panjang. Jadi yang pilar pertama itu sudah 50% jalan, pilar yang kedua ya sudah 100% lah, jadi katakan 90-100% bisa dikatakan jalan. Untuk yang ketiga masih belum jalan sama sekali, belum pernah dipraktekkan. Nah, kemudian dari itu semua tadi, jadi yang memang sudah berjalan dari sebelum adanya yayasan juga, Bravo ini sudah berjalan lebih duluan berarti ya. Iya, iya. Kemudian juga saya sedikit tambahi juga, jadi di Bravo itu juga sudah banyak penghargaan dan banyak ikut andil di sejarah di nasional juga, dari deklarasi komunitas arsip nasional, terus kemudian deklarasi komunitas seluruh Indonesia, dan juga banyak penghargaan yang sudah kita ikut andil dalam kegiatan-kegiatan yang lingkupnya secara nasional, baik secara nasional atau provinsi, bahkan yang kabupaten yang sering ya Mas Haji. Dan kemudian apa aja yang sudah Mas Haji peroleh dan teman-teman dari Bravo itu mendapatkan penghargaan yang cukup berharga bagi yang kita terima. Tentang peran kita di masyarakat ya, yang sudah jalan, yaitu kegiatan-kegiatan komunitas Bravo Belambangan Royal Volunteer itu di tingkat kabupaten kita biasanya dapat undangan untuk memberi materi kesejarahan di beberapa event, beberapa kegiatan, termasuk dari Dinas Pariwisata, dari beberapa perguruan tinggi dan lain sebagainya. Terus untuk tingkat regional Jawa Timur itu kita juga sudah pernah kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh komunitas Bravo. Ya, jadi menunjukkan bahwa di Banyuwangi ini ada komunitas kesejarahan, sehingga bertemu dengan pegiat sejarah dari daerah-daerah lain, termasuk di Kediri waktu itu pernah kita hadir, di Surabaya juga, di Jember dan lain sebagainya. Terus kemudian ada juga tingkat nasional, pernah ada seminar, pematerinya juga dari kita. Terus kemudian kita dapat penghargaan, kemarin pernah 1 kali kita mendapat penghargaan dari Times Indonesia Network sebagai komunitas pelestari sejarah lokal yang sudah
diserahkan pada 2022 yang lalu. Nah itu kira-kira. Jadi yang lain termasuk buku-buku yang kita buat itu sudah kita berikan kepada beberapa tokoh baik daerah maupun nasional ketika berkunjung ke Banyuwangi, yang sudah baik itu Ibu Bupati, Pak Wabub, terus kemudian Pak Menteri Pariwisata, juga MH Ainun Najib, dan lain-lain. Ada yang tidak terfoto, tidak terdokumentasikan juga. Kira-kira itu ya. Lalu apa sih harapan kita di yayasan ini kepada pemerintah dan generasi muda terhadap sejarah dan cagar budaya? Itu apa? Ya, harapan kami terutama terhadap pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun nasional, peninggalan sejarah itu sebaiknya dijaga, dikelola. Jangan sampai nanti ketika sudah rusak kan kita akan saling menyalahkan. Itu wilayahnya ini, itu wilayahnya ini, itu tanggung jawabnya ini, tanggung jawabnya ini. Mumpung masih ada, mari kita kelola bersama. Termasuk temuan terbaru kemarin di Balak Kidul ya, situs Balak Kidul itu harus kita bisa itu, karena daerah-daerah lain aja yang mungkin secara ekonomi pendapatan daerahnya itu tidak setinggi kita, itu bisa loh mengalokasikan anggaran untuk mengelola temuan-temuan sejarah barunya. Nah, di kita ini kan menjadi tantangan, harusnya kita lebih bisa. Tuh. Terus kemudian edukasi kepada masyarakat, apa informasi yang diberikan, terus mencantumkan informasi yang benar berdasarkan referensi yang benar. Dan itu harapan kami ya kepada pemerintah. Untuk itu kan harapan kami agar pemerintah terhadap situs-situs sejarah itu. Kira-kira seperti itu. Kalau kami akan selalu mensupport dan mendukung program pemerintah apapun itu yang berkaitan dengan sejarah, cagar budaya dan kebudayaan, baik benda maupun tak benda. Kami dari yayasan maupun komunitas Bravo akan terus mendukung itu yang dilakukan oleh pemerintah. Terus kemudian harapan yang untuk generasi muda, untuk milenial, generasi Z, nah semuanya ini, adik-adik, teman-teman semua kan harus sadar bahwa kita tidak ada kalau tidak ada para pendahulu kita. Nah, jadi setidaknya kita perlu mengenal mereka agar apa? Agar kesalahan yang pernah mereka perbuat tidak kita ulangi, dan agar kebaikan yang pernah mereka berbuat kita bisa teruskan jadi lebih baik. Nah, itu yang disebut dengan mempertahankan yang lama, yang baik, dan mengembangkan yang lama yang menjadi lebih baik lagi. Kali ini mungkin cukup sampai di sini pembahasannya. Kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih Mas Haji, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.